warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lita Nurnawansih NIM A1C3180988 akan menjelaskan tentang uji hipotesis perbedaan atau perbandingan menggunakan statistik non-parametrik. Lalu saya akan menjelaskan tentang uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau kelompok pada variabel dependen yang berskala numerik atau interval atau rasio dan skala ordinal. Adapun asumsi dari uji Kruskal-Wallis adalah yang pertama, variabel independen berskala kategorik lebih dari dua kategori. Yang kedua, variabel dependen berskala numerik atau skala ordinal. Yang ketiga, independen adalah sampel di tiap kategori harus bebas satu sama lain, yaitu tidak boleh ada sampel yang berada pada dua kategori atau lebih. Yang keempat, tiap kategori memiliki variabilitas yang sama, yaitu bentuk kurva histogram atau sebaran data yang sama. Apabila bentuk histogram yang sama, maka uji Kruskal dapat digunakan untuk membedakan antara median dan kategori. Sedangkan jika bentuk sebaran tidak sama, maka uji Kruskal tidak dapat digunakan untuk membedakan antara kategori dan median. Berikut adalah gambar-gambar dari histogram. Dapat dilihat dari histogram yang sebelah kiri, dapat dilihat bahwa variabilitas mereka sama. Dari 1, 2, dan 3 sama. Sedangkan yang di sebelah kanan tidak sama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai uji Kruskal pada SPSS. Sebelum kita melaksanakan percobaan ini, kita sebaiknya harus mendownload aplikasi SPSS. Yang pertama, kita harus membuka aplikasi SPSS. Lalu selanjutnya, untuk variabel field dapat dilihat yang pertama ada prestasi, yang kedua ada minat. Dan untuk label bisa diisi prestasi dan yang kedua minat, yang ketiga diisikan kelas. Selanjutnya, untuk data field dimasukkan data dari prestasi dan minat. Untuk kelas bisa dari 1 sampai 50 diisikan kelas 1 dan yang 51 sampai 100 dapat diisikan kelas 2. Selanjutnya, klik analis, lalu non parametrik, lalu ke independent sample. Setelah itu muncullah ini. Untuk prestasi dan minat dimasukkan ke dalam tes variabel list, sedangkan pada kelas dimasukkan grup variabel. Di bawah grouping variabel terdapat define group yang harus diisikan. Yang pertama minimum diisikan 1, lalu maksimum diisikan 2. Lalu di bawah tabel tersebut terdapat test type. Kita harus memilih Kruskal. Setelah itu klik OK dan muncullah inilah hasil output yang kita dapatkan dari hasil percobaan tadi. Dapat dilihat nilai signifikan 2 tile pada prestasi 0,000 dan pada minat 0,14. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai pada prestasi dan minat kurang dari 0,05 yang berarti nilai signifikan. Setelah itu untuk mencari manual terdapat rumus-rumus tertentu dan inilah rumus untuk mencari secara manual agar mendapatkan nilai tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika kurang jelas bisa ditanyakan dalam kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.